Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Rayhan Faisal Ramdhani. Di sini saya sebagai moderator untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kami, di mana memiliki judul Laporan, Perancangan, dan Implementasi Aplikasi Penjadwalan Bersih-bersih, lingkungan dengan notifikasi otomatis dan checklist tugas untuk RT atau komunitas. Kami adalah kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Anggota yang pertama ada Siva, anggota kedua ada Guna Pandu, anggota ketiga ada Hesya, dan terakhir adalah saya sendiri. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Hesya. Kepada Hesya, saya persilakan. Oke. Jadi, latar belakangnya adalah kerja bakti adalah kegiatan sukarela yang mencerminkan semangat gotong royong dan pentingnya untuk menjaga kebersihan serta mempererat hubungan sosial di lingkungan masyarakat. Namun, partisipasi warga seringkali rendah karena kendala komunikasi, lupa jadwal, atau kesibukan pribadi. Oleh karena itu, kami merancang aplikasi penjadwalan bersih-bersih lingkungan dengan notifikasi otomatis dan checklist tugas agar pengelolaan kegiatan oleh RT atau komunitas menjadi lebih terstruktur, efisiensi, dan mudah diakses oleh semua anggota. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama ada bagaimana merancang sistem penjadwalan yang efektif untuk RT, yang kedua, bagaimana mengingat warga secara otomatis, yang ketiga, bagaimana memantau dan mencatat tugas yang sudah dan belum selesai. Yang keempat, apa tantangan teknis dan sosial dalam mengembangkan aplikasi ini? Tujuan proyeknya, yang pertama ada membuat prototipe aplikasi penjadwalan kerja bakti berbasis notifikasi dan checklist. Yang kedua, meningkatkan kesadaran, tanggung jawab, dan koordinasi warga. Yang ketiga, menyediakan fitur yang relevan, mudah diakses oleh warga. Metodologi. Metodenya kualitatif, yang ada observasi, wawancara, analisis kebutuhan pengguna. Toolsnya di sini kita menggunakan Figma untuk desain dan prototype, dan Draw.io untuk diagram alur. Tahapannya yang pertama ada pengumpulan data, dilanjut analisis dan desain solusi. Untuk materi selanjutnya akan saya persilakan kepada saudari Siva. Kepada saudari Siva, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Selanjutnya pengumpulan data. Kami melakukan wawancara kepada Ketua RT. Masalah utamanya yaitu warga lupa, kemudian komunikasi terbatas, dan tidak ada sistem dokumentasi tugas. Kemudian preferensinya yaitu notifikasi otomatis dan checklist. Lanjut. Kemudian affinity mapping. Di sini kita dibagi menjadi 3 metode penjadwalan, komunikasi, dan akuntabilitas. Yang pertama penjadwalan. Jadwal kegiatan biasanya itu diumumkan melalui grup WhatsApp dan papan pengumuman. Ini kita dapatkan dari hasil wawancara. Kemudian warga sering lupa atau bentrok jadwal dengan kegiatan pribadi, kemudian tidak ada pengingat otomatis untuk kegiatan bersih-bersih dan perlu notifikasi 2 kali atau 3 hari sebelum dan sehari sebelum kegiatan. Kemudian komunikasi. Jadi tidak semua warga itu aktif di grup WhatsApp, sehingga informasi kadang tidak sampai. Kemudian informasi di papan pengumuman sering tidak dibaca. Kemudian pesan di WhatsApp itu bisa tertutup oleh pesan lain, membuat info penting terlewat. Kemudian kurang ada sistem untuk memverifikasi apakah warga sudah menerima informasi. Kemudian ada akuntabilitas. Tidak ada
pencatatan siapa yang hadir atau bertugas dalam kerja bakti, kemudian pembagian tugas masih dilakukan secara lisan dan kurang terdokumentasi, kemudian sulit memantau siapa yang sudah atau belum menyelesaikan tugas, dan diperlukan fitur checklist agar tanggung jawab lebih jelas dan adil. Selanjutnya, itu ada user persona. Di sini kami mengelompokkan hasil dari wawancara. Kami mewawancarai ketua RT, yaitu tolong sebelah sini zoom-nya, yaitu Bapak Heri Hermawan. Beliau adalah ketua RT di Tasikmalaya. Kita coba bacakan dulu biodatanya. Pak Heri adalah sosok ketua RT yang bertanggung jawab, peduli terhadap kebersihan lingkungan, dan memiliki semangat gotong royong yang tinggi. Ia aktif dalam mengkoordinasi kegiatan kerja bakti dan berbagai agenda sosial warga. Dalam kesehariannya, Pak Heri menggunakan WhatsApp untuk menyampaikan informasi kepada warga, serta papan pengumuman RT sebagai alternatif bagi warga yang kurang aktif di grup WA. Namun, ia kerap menghadapi tantangan seperti rendahnya partisipasi warga karena lupa jadwal, tidak membaca pengumuman, atau mengira sudah ada orang lain yang hadir. Ia merasa kewalahan karena harus mengingatkan warga satu persatu. Oleh karena itu, menurutnya keberadaan aplikasi yang mampu memberikan notifikasi otomatis dan mencatat tugas-tugas warga secara checklist akan sangat membantu. Ia juga percaya bahwa fitur pengingat 3 hari dan 1 hari sebelum kegiatan bisa meningkatkan kesiapan warga. Pak Heri terbuka untuk mencoba solusi digital selama dapat memudahkan koordinasi, meningkatkan keterlibatan warga, dan menjaga semangat gotong royong di lingkungannya. Selanjutnya, ini tuh ada tujuan kebiasaan yang sering dilakukan Pak Heri. Ya, kalau tujuannya itu agar untuk memastikan seluruh warga mengetahui dan mengikuti jadwal kerja bakti secara teratur, kemudian mengurangi beban komunikasi manual dalam mengingatkan warga, menyediakan sistem yang tertata untuk membagi dan memantau tugas bersih-bersih, kemudian meningkatkan partisipasi warga melalui pengelolaan jadwal dan informasi yang lebih efektif. Ke bawah, kemudian kebiasaan Pak Heri itu mengandalkan grup WhatsApp untuk menyebarkan informasi kegiatan RT, menempel pengumuman di papan RT sebagai cadangan informasi, kemudian mengingatkan warga satu persatu jika kegiatan kerja bakti sudah dekat, dan membagi tugas bersih-bersih secara lisan atau spontan dari kegiatan yang berlangsung. Kemudian ada masalah. Nah, ini masalahnya, kenapa Pak Heri setuju untuk ada aplikasi ini? Masalahnya itu banyak warga lupa jadwal atau tidak membaca pesan di grup. Kemudian informasi di papan pengumuman tidak selalu dibaca oleh semua warga, harus sering mengingatkan secara personal agar warga datang, kemudian tugas bersih-bersih sering tidak merata atau tidak tercatat dengan baik, dan tidak ada sistem dokumentasi siapa yang sudah mengerjakan tugas atau belum. Slide selanjutnya, ada user skenario. Nah, ini berisi bagaimana aplikasi ini akan dijalankan nantinya. Pertama, Pak Heri itu bisa login ke aplikasi melalui laptop atau HP juga bisa. Nah, kemudian lanjut ke halaman utama. Di halaman utama, ia memilih menu penjadwalan baru. Kemudian Pak Heri mengisi formulir penjadwalan yang terdiri dari nama kegiatan, area yang akan dibersihkan, kemudian tanggal dan waktu pelaksanaan, serta nama dan nomor telepon warga yang bertugas. Kemudian setelah semua data diisi, Pak Heri menekan tombol buat jadwal otomatis. Kemudian aplikasi secara otomatis mengirimkan notifikasi ke warga yang terdaftar dalam jadwal melalui pesan di aplikasi dan WhatsApp. Kemudian notifikasi dikirim 2 kali, yakni 3 hari dan 1 hari sebelum hari H. Kemudian beberapa hari menjelang kegiatan, ya itu akan diingatkan kembali ya. Kemudian saat hari kegiatan tiba, Pak Heri membuka fitur checklist tugas dan memantau siapa saja yang hadir, tugas nama yang sudah diselesaikan, dan siapa yang bertanggung jawab. Oh iya, di sini ada mungkin pertanyaan tantangan ya.
untuk kedepannya, apakah semua warga RT dapat menerima notifikasi dengan baik di ponsel mereka? Kemudian bagaimana jika ada warga yang belum familiar dengan teknologi? Apakah pembagian tugas melalui aplikasi dapat diterima secara adil oleh warga, dan bagaimana jika ada perubahan jadwal yang mendadak? Kemudian ada hambatan atau tantangan untuk nantinya, mungkin ya tidak semua warga itu responsif terhadap notifikasi digital. Kemudian manusia ada warga yang tidak memiliki smartphone atau tidak membuka aplikasi. Kemudian Pak Heri itu bisa kesulitan jika fitur terlalu rumit atau butuh banyak klik untuk mengatur jadwal, dan potensi miskomunikasi jika ada warga yang tidak terbiasa dengan sistem digital. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi yang selanjutnya, saya persilakan kepada Guna Pandu Prilana untuk menjelaskan materi yang selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang user flow, di mana user akan masuk ke halaman website. Kemudian jika user tertarik, maka user bisa langsung menekan tombol coba sekarang yang akan mengarahkan ke login akun. Jika sudah punya, user bisa langsung login menggunakan akun yang sudah ada. Jika tidak, user bisa daftar terlebih dahulu. Kemudian setelah login, user bisa masuk ke halaman pembuatan jadwal, di mana user bisa memasukkan nama, area, dan nomor telepon, kemudian menekan button buat jadwal. Jadwal akan terbentuk di tabel penjadwalan dan sistem akan mengirim notif WhatsApp ke list yang ada di tabel tersebut. Kemudian jika sudah, user bisa meninggalkan website tersebut. Selanjutnya ada information architecture. Website ini terdiri dari beberapa halaman. Yang pertama yaitu halaman cara kerja, di mana akan menjelaskan cara kerja website ini. Kemudian kontak, yang akan menjelaskan kontak terkait dengan website ini. Kemudian halaman tekan tentang kami, yang akan menjelaskan siapa itu kami. Kemudian kontak us, yang berisi sosial media kami. Kemudian setelah user menekan tombol coba sekarang, akan diarahkan ke halaman penjadwalan, di mana user bisa membuat jadwal yang ingin dibuat. Selanjutnya ada wireframe. Seperti yang bisa dilihat, ini adalah wireframe dari website kami. Dimulai dari halaman login, halaman utama, dan halaman penjadwalan. Kemudian di sini mockup dari website kami. Bisa dilihat di sini, warna yang kami gunakan yaitu dominan warna hijau. Dimulai dari halaman login, di mana user bisa login. Dan kemudian jika belum punya akun, maka bisa masuk ke halaman daftar akun. Selanjutnya yaitu halaman utama website kami. Di halaman ini terdapat navbar untuk memudahkan navigasi, kemudian bagian utama, bagian cara kerja untuk menjelaskan tentang cara kerja website kami, kemudian bagian kontak jika user membutuhkan bantuan kami, kemudian tentang kami, yang menjelaskan siapa itu kami. Kemudian bagian kontak us yang berisi sosial media kami. Selanjutnya yaitu ada halaman penjadwalan. Di sini user bisa memasukkan nama, area, dan nomor telepon. Jika sudah, bisa membuat jadwal otomatis. Kemudian jadwal akan dibuat dan ditampilkan di tabel yang ada. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Guna yang telah menjelaskan materinya dengan sangat baik. Selanjutnya, materi selanjutnya akan saya jelaskan secara sendiri, yaitu ada slide feedback, di mana kami menebarkan feedback yang positif. Kata Pak RT sih, solusi sangat membantu dan mudah digunakan. Tapi ada saran nih dari Pak RT. Kata Pak RT, harus tambah fitur notifikasi ganda. Misalkan H-3 dan H-1 itu kita kasih notifikasi kepada warga yang harus ikut kerja bakti. Lalu ada fleksibilitas tugas. Terus Pak RT juga minta tersedia tampilan di mobile aplikasi. Terus di slide yang selanjutnya ada inovasi, etika, dan dampak sosial.
Inovasinya adalah sistem digital pertama untuk kerja bakti tingkat RT. Yang kedua ada etika, di mana menjaga privasi data warga dan transparansi jadwal. Yang ketiga ada dampak, di mana meningkatkan partisipasi dan budaya gotong royong. Kesimpulan dari proyek kami yaitu adalah rancangan aplikasi penjadwalan bersih-bersih lingkungan dengan fitur notifikasi otomatis dan checklist tugas dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan partisipasi warga dalam kerja bakti. Aplikasi ini membantu RT atau komunitas dalam menyampaikan informasi secara tepat waktu, mempermudah koordinasi, serta mendorong akuntabilitas setiap anggota terhadap tugas yang diberikan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.